Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Firdaus, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin mereview bank digital, terutama di aplikasi Bank Jago, dengan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi Keuangan. Oke, yang pertama itu ada pengertian bank digital. Bank digital adalah lembaga keuangan yang seluruh layanan dan operasionalnya dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital tanpa perlu kantor cabang fisik. Dengan bank digital, nasabah bisa membuka rekening, menabung, transfer uang, bayar tagihan, hingga mengatur keuangan hanya lewat smartphone. Hal ini membuat perbankan lebih praktis, cepat, dan hemat biaya, karena nasabah tidak lagi harus datang ke bank untuk mengurus transaksi sederhana. Perbedaan utama bank digital dengan bank konvensional terletak pada aksesibilitas dan efisiensi. Kalau bank biasa masih mengandalkan kantor cabang dan layanan tatap muka, sementara bank digital lebih fokus memberikan pengalaman pengguna yang fleksibel dengan teknologi. Biasanya bank digital juga menawarkan fitur tambahan seperti pengelompokan tabungan, integrasi dengan e-wallet, hingga promo bebas biaya administrasi dan transfer. Kehadiran bank digital di Indonesia seperti Bank Jago, SeaBank, atau Blue dari BCA Digital muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan perbankan serta cepat dan bisa diakses kapanpun. Selain itu, bank digital juga mendukung inklusi keuangan karena mempermudah masyarakat yang sebelumnya belum punya rekening bank untuk akhirnya bisa ikut terhubung ke sistem keuangan formal. Oke, karena saya ingin mereview Bank Jago, kita jelaskan apa sih Bank Jago itu. Bank Jago adalah salah satu bank digital di Indonesia yang menghadirkan layanan perbankan modern tanpa harus datang ke kantor cabang. Semua aktivitas dilakukan melalui aplikasi di smartphone, mulai dari membuka rekening, menabung, transfer, hingga mengatur keuangan. Keunggulan utama dari Bank Jago adalah pada fleksibilitas dan fitur pengelolaan uang yang lebih personal, seperti adanya kantong jago, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna memisahkan tabungan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk dana darurat, kebutuhan bulanan, atau rencana liburan tanpa harus membuka banyak rekening. Selain itu, Bank Jago terintegrasi dengan ekosistem digital seperti Gojek dan GoPay. Hal ini membuat transaksi sehari-hari lebih praktis. Misalnya isi saldo GoPay langsung dari aplikasi Bank Jago tanpa biaya tambahan. Dari sisi keamanan, Bank Jago menggunakan enkripsi data, autentikasi berlapis, hingga berpotensi agar transaksi tetap aman dan fleksibel. Oh,
Oke, sekarang kita udah masuk ke halaman utama dari Bank Jago. Nah, pada halaman utama Bank Jago, pengguna langsung disuguhkan kantong utama, yaitu fitur untuk menyimpan dana utama layaknya rekening induk. Dari sini bisa dipantau aktivitas terakhir sehingga memudahkan melihat keluar masuk uang yang kita gunakan. Di bawahnya ada aktivitas terakhir sehingga memudahkan melihat keluar masuk uang. Nah, di bawahnya ada dua tombol utama, yaitu ada transfer dan bayar. Untuk melakukan transfer antar bank, bayar tagihan hingga top up e-wallet, serta ada scan QRIS yang memudahkan pembayaran di merchant dengan cepat dan tanpa perlu kartu atau uang tunai. Nah, bagian spotlight biasanya berisi promo atau informasi terbaru, misalnya ada hadiah saldo tambahan untuk pengguna aktif. Selanjutnya ada fitur plan ahead yang membantu pengguna merencanakan pembayaran atau pengeluaran rutin agar lebih terkontrol. Di bawah menu utama, di bawah terdapat navigasi utama. Beranda untuk melihat ringkasan kantong akun, mengatur uang ke berbagai pos sesuai kebutuhan. Transaksi untuk historis aktivitas keuangan, kartu untuk mengelola kartu debit Jago, dan lainnya yang berisi pengaturan serta fitur tambahan. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada di shortcut ada fitur seperti Jago Amal jika ingin kita berzakat atau bersedekah. Ada investasi yang dimana kita bisa berinvestasi melalui Bank Jago, entah itu investasi reksadana, obligasi, ataupun saham. Nah, ini di kantong ini kita bisa terhubung ya ke berbagai aplikasi seperti GoPay, Bibit, ataupun Stockbit. Jadi kita bisa memindahkan uang kita ke aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, di sini ada fitur transaksi yang dimana kita bisa menggunakan uang kita untuk berbagai macam hal. Transfer bank, top up wallet, top up pulsa data, internet, listrik, kartu kredit, sedekah, dan fitur lainnya. Dan di sini kita juga ada fitur tagih uang dan scan QRIS. Nah, seperti yang kita lihat, kelebihan Bank Jago, salah satu keunggulan utama Bank Jago adalah fitur yang sangat fleksibel dalam mengelola keuangan. Adanya kantong memungkinkan pengguna membagi uang ke berbagai pos sesuai tujuan. Misalnya untuk tabungan, kebutuhan harian, atau rencana tertentu tanpa perlu membuka banyak rekening. Selain itu, Bank Jago juga terintegrasi dengan ekosistem digital seperti Gojek dan e-wallet sehingga memudahkan transaksi sehari-hari. Fitur QRIS pembayaran lebih praktis di berbagai merchant lainnya dengan scan code. Tampilan aplikasi juga modern, sederhana, dan ramah lingkungan. Cocok untuk generasi muda yang terbiasa untuk layanan digital. Dan sisi baiknya, Bank Jago menawarkan bebas biaya admin bulanan
dan gratis transfer antar bank hingga kota tertentu yang jelas menguntungkan mahasiswa maupun pekerja. Nah, meskipun begitu, Bank Jago juga tetap memiliki banyak kekurangan. Karena dengan berbasis digital, seluruh layanan hanya bisa diakses lewat aplikasi, sehingga pengguna yang kurang familiar dengan teknologi bisa kesulitan. Selain itu, tidak adanya kantor cabang fisik membuat sebagian orang merasa kurang nyaman jika menghadapi masalah kompleks, karena semua bantuan hanya melalui layanan online. Keterbatasan lain adalah jumlah promo atau keuntungan masih kalah dibandingkan bank besar. Terutama dalam hal bunga tabungan atau variasi produk investasi. Dari sisi jaringan, meski sudah mendukung kartu debit, akses ke ATM juga terbatas dibandingkan bank konvensional yang memiliki banyak mesin sendiri. Secara keseluruhan, Bank Jago sangat cocok untuk pengguna muda, praktis, dan terbiasa dengan layanan digital. Namun untuk orang yang masih menggunakan layanan tatap muka dan fleksibel offline, mungkin perlu menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan yang sudah kita review tadi. Bank digital merupakan inovasi dalam dunia perbankan yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih praktis, cepat, dan fleksibel. Dengan sistem serba online, bank digital mampu memangkas biaya operasional, menghadirkan layanan 24 jam, serta memberikan pengalaman yang lebih sederhana bagi pengguna, terutama generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Salah satu contoh nyata ialah Bank Jago yang menghadirkan fitur unggulan seperti kantong jago untuk mengatur keuangan yang lebih terstruktur. Integrasi dengan layanan digital seperti Gojek dan GoPay, hingga bebas biaya administrasi. Bank Jago tidak hanya sekedar menjadi tempat menabung, tetapi juga sebagai alat bantu manajemen keuangan yang sesuai dengan gaya hidup modern. Secara keseluruhan, Bank Jago menggambarkan bagaimana bank digital mampu memberikan solusi keuangan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, sekaligus mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Namun, seperti layanan digital lainnya, tantangan dalam hal literasi keuangan dan keamanan data tetap harus diperhatikan agar penggunanya bisa memanfaatkan dengan aman dan bijak. Oke, begitu saja review bank digital hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.